Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono SPDI, guru agama Islam di SMP YPPSB Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP YPPSB. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 9 dengan materi pokok iman kepada hari akhir. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Puncak depan, gerak. Teruskan. Tegak, gerak. Yang putra silakan masuk duluan. Oke. Lanjut yang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sehat semuanya. Tidak ada yang sakit? Tidak. Baik, anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk pelajaran agama Islam. Mari kita awali dengan yel-yel SMP YPPSB ya. SMP YPPSB. Baik, luar biasa, sudah sarapan semuanya, semangat. Baik, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan nanti membaca surat pendek ya. Baik, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita baca Al-Quran ya, surat pendek, ini surat Al-Zalzalah. Kita baca bersama-sama untuk menguatkan iman kita dan memperlancar hafalan kita. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin
dari Al-Quran ini. Ya, anak-anak, sila beri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran kita. Ya. Kemudian kita juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menguatkan kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Baik, sebelumnya Pak Guru akan absen dulu kehadiran kalian. Mudah-mudahan kita semuanya hadir semua. Ya. Baik, yang pertama Fauzan. Hadir Pak. Oke, yang kedua Ahmad. Hadir Pak. Safa. Fadila. Hadir Pak. Baik, oke, hadir semuanya. Silakan diperiksa dulu kanan kirinya, diperiksa dulu lacinya, siapa tahu ada sampah, dibersihkan dan bukunya disiapkan dikeluarkan. Ya. Kita sudah belajar, sudah mempelajari tentang iman, ya, tentang iman. Pak Guru mau tanya, ya, apa itu arti iman? Oke, Andika, silakan Andika. Iman artinya percaya, ya. Iman artinya percaya. Percaya bahwasanya kalau iman pada Allah berarti iman percaya bahwasanya kita percaya adanya Allah, ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada kiamat, ya. Pak Guru mau tanya, beberapa waktu lalu kita ada kebanjiran, ya kan? Ada orang meninggal. Pernah lihat orang meninggal? Nah, pernah lihat ada kebakaran? Atau gempa bumi? Nah, ya. Nah, beberapa waktu lalu malah di tempat kita kebanjiran sampai berapa minggu, ya kan? Nah, itu termasuk juga adalah tanda-tanda kiamat. Kiamat apa? Kalau yang ada orang meninggal, kiamat kecil, ya. Nah, itu sudah pelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian macam-macam hari akhir, nama-namanya, ya. Kemudian proses terjadinya hari kiamat, bagaimana urutannya. Kemudian manfaat apa yang didapat ketika kita mempelajari iman pada hari akhir. Nah, ini ya, sekalian, nanti Pak Guru akan putarkan video. Setelah ini Pak Guru akan putarkan video tentang gambaran hari kiamat atau hari akhir. Tolong disimak, diperhatikan, dicatat yang penting. Nanti akan أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح لا إله إلا الله لا إله إلا الله Wasallam, yaitu jadi Allah tentang satu hari di mana bumi akan muncul dan langit akan tunduk. Hari dimulai dari fase kehidupan baru. Bumi tak lagi bertanah, namun berbagi dengan unsur benda sejenis perak, sebagaimana firman Allah. Pada hari bumi yang dengan bumi dan langit yang baik. Al-Quran Surat Al-Rahim ayat 48. Al-Tabari dalam tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Al-Qari. Beliau menafsirkan ayat ini bahwa bumi menjadi seperti perak dan surga seperti emas. Oke, kalian tadi sudah melihat tayangan video ya berkaitan tentang gambaran hari kiamat. Mengerikan tidak? Sangat mengerikan. Itu gambaran kecilnya ya, gambaran kecil hari kiamat. Kapan hari kiamat? Ada yang tahu tidak kapan hari kiamat? Ada yang tahu ya. Maka Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang materi kita, yaitu iman kepada hari kiamat ya. Ini Pak Guru tidak menakut-nakuti, tapi untuk introspeksi kita semuanya. Yang tadinya misalnya jarang sholat, dengan mengingat ini kita jadi rajin sholat, jadi rajin berbuat baik, ya kan? Iman kepada hari kiamat artinya mempercayai, meyakini bahwasanya kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Ya apa yang sudah kita lakukan di dunia, berkaitan itu kebaikan atau keburukan akan diberikan, akan ditanyakan tanggung jawabnya. Dulu kamu ngapain, dulu kamu ngapain. Kalau ibadah ya berarti dulu saya ibadah. Makanya kita punya CCTV di kelas, tapi CCTV Allah 24 jam mengawasi kita. Nah ya. Nah macam-macam kiamat. Coba bacakan syafa. Yang pertama, kemudian yang kedua, nah macam-macam kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kubro. Kalau sugro itu artinya kecil, banjir, kematian, gempa bumi. Yang gempa bumi kemarin di mana, Palu ya, itu menghancurkan banyak rumah dan mematikan banyak orang. Itu ternyata masih kecil. Banjir bandang itu juga masih kecil. Terus gimana yang besar? Ya. Kemudian kiamat kubro, ini kiamat yang sesungguhnya. Ketika siapa? Malaikat yang meniup sangkakala. Masih ingat? Tugas malaikat meniup sangkakala? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Kalau malaikat sudah Israfil meniup sangkakala, maka seluruh idazul kayak yang tadi dibacakan, idazul zilatil arduzil zalah. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang keras, ketika gunung-gunung dihambur-hamburkan kayak kalian bermain kapas. Gunung nanti ketika
hari kiamat berhamburan kayak kalian main kipas itu berterbangan, gunung yang sebegitu besarnya, ya, maka ini kiamat yang sesungguhnya, kiamat besar, ya. Kemudian nama-nama hari akhir, ini nama-nama hari akhir banyak sekali, ya. Tapi kita hanya beberapa saja. Nanti kalian bisa sambil dicari. Pak Guru minta bacakan Fadilah. Coba yang pertama. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah artinya hari kehancuran. Kemudian Yaumul Ba'ats artinya kebangkitan. Terus Yaumul Mahsyar Artinya hari berkumpulnya manusia. hari berkumpulnya manusia. Kemudian Yang keempat Yaumul Hisab Yaumul Hisab, atau Yaumul Mizan. ya. Terus Artinya hari perhitungan. hari perhitungan amal. Yang terakhir Yaumuddin. Yaumuddin. Yaumul Jaza. artinya Artinya hari pembalasan. hari pembalasan. Ya, Pak Guru gambarkan singkat. Yaumul Qiyamah hari kehancuran yang tadi gambar video tadi. Yaumul Ba'ats dibangkitkan. Nanti ketika sudah mati semuanya akan dibangkitkan semua dari Nabi Adam sampai yang terakhir orang mati ketika kiamat, dibangkitkan semuanya. Dibangkitkan dalam kondisi apa? Sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau dia rajin ibadah akan bercahaya tubuhnya sempurna. Tapi kalau ahli maksiat bisa jadi kepalanya hewan, tubuhnya manusia. Dalilnya nih, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, Pak Guru minta bacakan Ahmad, artinya Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, ya, orang hari kiamat pasti akan datang dan semua akan dibangkitkan dari alam kubur. Baik, selanjutnya, nah ini ada yang meramalkan kapan datangnya hari kiamat. Paranormal ada yang mengatakan ini tanggal bagus 99/1999 tidak terbukti. Yang terakhir suku Maya 21 bulan 12 tahun 2012 nggak jadi, malah jadinya film, ya kan? Nah, ternyata di Al-Quran dikasih tahu yang tahu kapan datangnya Al-Quran hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, hanya diberikan tanda-tanda hari akhir itu, tanda-tanda kecilnya, tanda-tanda besarnya. Ya, nah ini kehidupan manusia urutannya. Sekarang kita posisi ada di mana? Dunia. Setelah mati kita ke alam barzah atau alam kubur, ya kan? Nah, roh kita akan masuk ke alam barzah, walaupun ada orang yang dikubur masuk ke alam barzah. Ya. Kemudian nanti ada hari kiamat. Setelah hari kiamat ada Yaumul Ba'ats, itu tadi hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ini dikumpulkan di padang mahsyar. Semua orang dikumpulkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang terakhir, ini ada mizan atau dihitung amalnya. Kemudian masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini ya urutannya seperti ini nanti. Nah, ini di Al-Quran pada hari itu manusia seperti aneh-aneh. Aneh-aneh itu adalah kayak tumbuhan alam-alam yang dihambur-hambur bunganya, ya kan? Kalian mungkin pernah lihat yang berterbangan. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan, begitu dahsyatnya. Kemudian langit menjadi pecah belah dalam surat Al-Muzammil ini. Kemudian ditiupkan sangkakala, maka matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Ya. Ketika sudah tiupan kedua dibangkitkan. Tiupan pertama mematikan dan menghancurkan. Tiupan kedua akan bangkit seluruh manusia dari yang mati pertama sampai yang terakhir. Nah, ini yang terakhir manfaatnya. Beriman pada Allah, iman pada hari akhir, meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya kan? Dengan lihat itu
takut nanti saya nggak ibadah, kalau tidak ibadah masuk neraka. Nah, kemudian selalu berusaha berbuat baik. Kemudian berbuat baik, tidak berbuat yang tidak baik, mencegah dari perbuatan. Baik ya, baik anak-anak. Sekarang kita akan bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan nanti diskusikan tentang yang pertama pengertian dari hari kiamat, iman pada hari kiamat. Kemudian cari tanda-tandanya. Kemudian ya contoh nama-nama hari akhir apa saja dan perilakunya. Ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan bentuk kelompoknya dari ke belakang, dari waktunya 15 menit untuk berdiskusi. Silakan disupport. Karena ya. Sambil nulis. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Silakan kita lanjut untuk presentasi setiap kelompok. Silakan dipresentasikan di depan kelas ya. Silakan untuk yang pertama adalah kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mempercayai bahwa kiamat pasti akan terjadi. 2. Macam-macam hari kiamat, kiamat sugro dan kiamat kubro. 3. Nama lain hari akhir, yaumul kiamat atau hari kiamat, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, silakan sebut nama dari kelompok mana pertanyaannya. saya Muhammad Abdul Khairus dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa Allah merahasiakan terjadinya waktu kiamat? Agar semua manusia bersiap-siap dengan amal ibadah dan kebaikan. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama, pengertian iman pada hari akhir, mempercayai sepenuh hati hari kiamat pasti akan datang. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, contohnya banjir dan orang meninggal. Yang ketiga, kiamat kubro atau kiamat besar, contohnya dunia dan seisinya hancur. Nama lain hari
yaumul mizan, hari pertimbangan amal, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul zalzalah, hari kegoncangan. Ada yang mau bertanya? Saya paham. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh kiamat kecil. Terima kasih. Kiamat kecil contohnya banjir, gempa bumi, dan orang meninggal. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, yang terakhir silakan untuk kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian dari iman dari hari akhir. Yakin dan percaya bahwa hari akhir pasti akan datang. Yang kedua, macam-macam hari kiamat. Kiamat sugro atau kiamat kecil, contohnya banjir dan orang meninggal. Kiamat kubro atau kiamat besar, contohnya dunia dan seisinya hancur. Yang terakhir, nama lain dari hari akhir, yaumul bazrah atau alam kubur, yaumul hisab atau hari perhitungan, yaumul masar atau hari dikumpulkan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Kenalkan, saya Ashraf dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh kiamat kecil. Contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugro adalah banjir, gempa bumi, atau orang meninggal. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak ya, kalian sudah mempelajari semua, sudah berdiskusi ya. Sekarang Pak Guru minta kalian, Pak Guru akan bagikan LKPD atau isian tugas ya. Nanti diisi, dijawab, nanti dikumpulkan, akan Pak Guru nilai ya. Silakan diisi pertanyaan yang ada di situ, dikerjakan. Dicari di buku boleh, silakan dicari di buku. Nah, ini percaya pada hari akhir apa dia harus keluar itu. Ini yang kedua percaya kepada hari akhir. Masjid itu tempat kumpulnya manusia setelah kiamat. Nah, jelaskan yang dimaksud dengan beriman pada hari akhir. Baik, anak-anak, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Kumpulkan, akan Pak Guru nilai. Kemudian kita sudah di akhir pembelajaran ya. Kita tadi sudah belajar tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir apa artinya? Iman pada hari akhir artinya percaya pada hari kiamat. Baik, Pak Guru, kita coba simpulkan bersama-sama pelajaran pada hari ini ya. Dan siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Ahmad, silakan Ahmad. Simpulannya apa? Kesimpulannya, 1. Beriman pada hari akhir adalah mempercayai bahwa hari akhir pasti akan datang. Kesimpulan kedua, kiamat dibagi menjadi 2, kiamat kubro dan kiamat kubro. Nama-nama hari akhir, yaumil mizan atau hari pertimbangan amal, yaumuddin atau hari pembalasan, yaumul zalzalah atau hari kegoncangan. Baik, terima kasih untuk Ahmad ya. Baik, anak-anak,
Semuanya perhatikan ya. Tadi kita semuanya sudah belajar tentang hari kiamat. Yang tadinya belum tahu apa itu hari kiamat jadi sudah tahu, ya kan? Yang tadinya tidak tahu apa itu nama-nama hari kiamat sekarang sudah tahu nama-nama hari kiamat. Yang tadinya belum tahu apa itu alam barzah sekarang sudah tahu. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan. Kalau kalian harus dengan belajar ini, hari kiamat harus menguatkan ibadah kalian, ya, menghindari perbuatan tercela, kemudian beramal soleh sebanyak-banyaknya, sholatnya dilaksanakan, ya. Untuk minggu depan, Pak Guru kita akan belajar tentang hikmah belajar mempelajari iman kepada hari akhir ini. Hikmahnya apa saja, kemudian apa yang dapat kita ambil dari belajar tentang iman kepada hari akhir, ya. Nah, Pak Guru nanti akan kirimkan link tugas PR di classroom. Nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan, dan nanti kita akan koreksi bersama-sama, ya. Baik, anak-anak sekalian, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.